Yang subscribe masuk surga, saya doain tiap hari. Itu ya. Oke, next. Dome musik. Kelebihan mic 2,4 GB apa sih, Bos? Kelebihannya ya waktu sebelum ada wifi ya nggak ada gangguan. Sekarang wifi-nya banyak ya. Ya nggak ada lebih-lebihan. Itu guyon ya. Mic 2,4 GHz itu adalah mic sinyalnya secara digital. Dan merasa bahwa zaman dulu tuh yang ngeluarin 2,4 GHz itu pertama kali kan mic yang mic pertama kali bukan Shure kok itu, saya lupa. Ya kan ya, itu dia menemukan satu solusi di mana latensinya kecil, Pak. Karena speed gigahertznya itu, Pak. Jadi dia ngerubah radio frekuensi ke audio frekuensi ini cepat perubahannya. Jadi kalau kita kan pasti ngomong ya, halo, di sana kan pasti ada kayak latensi dikit ya, mic wireless ya, Pak ya. Ayo kita semakin Bapak beli semakin Cina kan semakin tambah pengaruhnya jauh. Latensinya jauh. Latensi itu delay. Ya. Tapi dengan 2,4 GHz itu latensinya lebih cepat. Cuman waktu bikin tuh dia nggak perhatiin sekarang ini drone pakai 2,4, wifi antenanya sudah 4, itu akhirnya jadi susah, berpengaruh soalnya. Gitu, Pak, jawabannya, Pak. Nah, di teknologi mikrofon Shure yang baru, yang tipenya QLXD, ULXD, itu dia pakai sinyal digital tapi UHF, Pak. Jadi prosesornya digedein sama dia supaya speednya latensinya kecil. Itu jawabannya, Pak Domi. Arisendro, minta sarane speaker kolom buat masjid ruangan kurang lebih 20 kali 30. Solusinya dikasih berapa biji? Ruangannya belum ada akustiknya. Kalau ruangan nggak ada akustiknya, Pak, speakernya kasih banyakin. Karena apa? Karena speakernya kalau semakin speakernya Bapak bunyinya pelan tapi rata, banyak titiknya, pelan, itu pantulannya sedikit, Pak. Tapi kalau Bapak speakernya sedikit, akhirnya kan Bapak harus kencengin supaya terdengar, Pak. Pantulannya tambah kenceng. Jadi kalau saya ditanyain berapa biji, saya susah jawab. Karena pantulannya berapa detik saya nggak tahu. Selain pantulannya berapa detik saya nggak tahu. Yang kedua, kondisi pilarnya berapa banyak saya juga nggak tahu. Ya, itu jawabannya Pak Arisendro. Harus survei. DN9848 gantinya EVDX46 Roger. Gak perkara outputnya kena virus, rusaknya gantian. Bos, kalau DX46 nya KW ya minta maaf, Bos, karena DX46 itu banyak KW-nya. Roger. Muhammad Nur Hadi, kok tanya mixer XR dengan MR bagus mana? Kalau punya duit lebih beli MR karena mereknya Midas. Kalau bagus mana? Jawab sendirilah. Ya, itu sesuatu buat saya ya. Nanti saya kena UU ITE ya. Pikiran dewi lah ya. Probolinggo hadirku. RM Suryao Bambang Priyono mengikuti monggo. Joko Susanto, aku nggak Prowell 260 aja teko Maestro gak rewel, silakan. Komik bayar Dynamic MM1 baguskah buat pengukuran Smart Life? Yes, lebih bagus daripada Behringer. Bagus mana XTA sama Lix sekelas? XTA sama DB 48800 bagus mana? XTA. Makasih, Bos. Bagus XTA. Dijawab itu ya. Udah dibantu sama Bapak Ferdian. Bagus XTA. Selama ini Preamp XTA menurut saya the best. Tuh, kalau DB gini, Pak. Jadi gini. DBX itu bukan masalah bagus nggak bagus, tapi kalau Bapak speakernya JBL, powernya Crown, ya, terus kemudian mixernya Soundcraft, Bapak pakai 4800 dengan sistem itu jauh lebih bagus daripada Bapak pakai XTA. Ngerti ya, Pak ya? Ngerti ini, Pak ya? Karena apa? Karena power Crown itu soft, Soundcraftnya soft, JBL-nya bengok, DBX 4800 itu bengok karakternya, jadi pas.
gitu. Makasih Pak Dome, ngerti ya Pak ya? Oke, thank you. Naufal Hafiz Subagio, betul kok, susah. Pamannya musuh musisi sing karakternya kurang gini, kurang gitu, kurang tebel, bla 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 ya sudah itulah. Pak Kotip hadir Pak Bos. Saran speaker buat ruanganku, speaker kolom banyak Pak, speaker kolom Pak. Kalau saya saran beli speaker kolom yang ada Twitternya, ya jangan yang kayak merek ya yang nggak ada Twitternya ya. Soalnya kalau ada Twitternya bisa suaranya ada treble-nya Pak. Kan banyak speaker kolom yang nggak ada Twitternya ya Pak ya. Itu Pak jawabannya. Atau kalau mau bagus lagi Bapak beli kolomnya JBL atau Yamaha. Tapi selama ini kan kalau JBL harganya 10 juta lebih Pak satu kolom Pak. Karena selama ini pakai Toa ya itu Pak. Ya kurang lebih gitu. Oke, makasihku Joko Susanto. Sak keluarga Harman, betul. Merek T ya, nggak tahu. Ya, itu yang saya bisa jawab. Apalagi yang mau nanya? Sik tak, aku ini saya nanya karena saya lihat viewernya banyak ya. Apa acara kayak gini Anda nggak bosen dah? Bukan saya bosen loh ya, saya takutnya Anda bosen terus kemudian Anda yang lihat dikit terus Anda nggak dapat ilmu dari saya lebih kecewa gitu loh maksudnya, daripada saya tuh ngoceh tapi ngabisin waktu, ngabisin ilat, ngabisin teh tapi nggak ada yang lihat gitu loh. Kalau memang bosen bilang aja bosen, nanti skalanya 2 hari sekali. Nah makanya kan saya tadi ini saya dari toko saya Mbak Mick Wireless, kemarin saya bawa kabel ya kan ya, saya kasih cerita jadi supaya Anda bisa ada pemahaman gitu loh. Nanti besok saya bawa apa lagi saya bagikan ya kan ya, kayak gitu. Nggak bosen kok lanjut oh, ya sudah kok nggak bosen, saya takutnya bosen gitu loh. Senengku ilmunya kayak enggak, ini saya sebetulnya bukan ilmu, ini saya cuman bagi pengalaman dan saya karena saya ini juga installer ya kan ya, jadi saya ini ya juga masalah apa ya, masalah saya cari saya pengalamannya banyak dan pengalaman saya itu istilahnya aneh-aneh karena saya istilahnya gini, saya ngadepin konsumen yang aneh-aneh juga gitu loh maksud saya. Jadi akhirnya saya jadi pinter karena musuhnya aneh-aneh gitu loh. Kalau misalnya nggak aneh-aneh ya mungkin saya nggak pinter juga gitu loh. Besok bahas power gimana? Boleh, besok bahas power saya boleh. Nggak bosenku malah dapat ilmu kalau saya setiap hariku, karena menurutku ilmu tuh mahal. Kalau gratis gini ya nyimakku ya. Menurut saya ya ilmu tuh memang dulu saya juga sekolah ya bayar ya kan ya. Ya menurut saya kalau dibilang ilmu itu mahal, pengalamannya yang mahal Pak. Gitu loh Pak. Itu. Bapak Ferdi lanjut. Bagusku sangat mengedukasi. Tidak bosen Bu, tolonglah yang lain subscribe. Iyalah, terima kasih ya di subscribe. Review DLMS PV. DLMS PV murah meriah. Reviewnya yang 4x8 itu 7 juta lebih, menurut saya murah ya gitu. Ku referensi speaker mid yang recommended PD atau Vital Pro, matur suwun. Sama-sama bagus Pak, PD bagus, Vital Pro bagus Pak. PD itu kalau Bapak punya budget ya, Bapak beli PD yang tipenya 10mH25, midnya bagusnya banget Pak itu Pak. Cuman harganya agak mahal. Itu 10MD26 sama yang 10mH25 PD putus Pak, midnya Pak. Midnya nggak ada apa-apanya Pak, bagus banget Pak gitu loh. Kalau saya ya saya nggak jelekin karena saya udah bandingin, dan soalnya harganya kan 10MD26 BNC kan harganya cuma 2 juta lebih, apa 3 juta lebih dikit, iya 3 juta lebih dikit, sedangkan yang PD itu 4 juta lebih, bagus banget neodymium.
Menurut saya timbang les mending belajar kayak gini selagi ada kesempatan dan kesempitan. Oke. Karakter produk Mackie ku. Mackie speaker aktifnya sekarang Mackie Tam 15 bagus menurut saya. Harga segitu keluar suara kayak gitu menurut saya bagus dan kuat, nggak gampang rusak. Saya 1 bulan itu ditarget sama Kairos itu jual kurang lebih minimal 30 box 1 bulan. Itu saya sudah jual ratusan ribuan, nggak yang balik ya satu, nggak sampai nilainya nggak sampai 5%, bagus banget. Nek bisa kumpul-kumpul di depan toko pos kalian demo audio dan ngobrol seperti pameran kecil sesi tanya jawab ya, kita nambah dulur. Boleh, masalahnya gini loh, saya takutnya gini. Ada pameran kecil mau nanya-nanya, speaker saya set di depan, ya kan ya. Saya nggak ada masalah, saya mau banget. Terus yang datang 2 orang, pusing kepala saya, ya kan ya. Saya lebih seneng sebetulnya itu Samsu Priyadi pernah datang ke toko saya bawa speakernya, saya analisa subwoofermu jelek. Saya bilang gitu, saya ngomong fair aja, ya kan ya. Mending Anda bawa speaker datang ke toko saya siapin medianya, Anda ngeset dengan cara Anda, saya ngeset dengan cara saya, nanti kita bandingin. Belum tentu punya saya bagus juga gitu, nanti kita bandingin, nanti saya review. Kenapa punyamu nggak bisa disetting? Karena salahnya ini, saya bantu sama Anda gratis. Dan itu kamu ngajak teman-teman audio, tetangga-tetangga itu untuk kita ini belajar bareng, boleh. Saya sediakan lahannya, nggak ada masalah, di depan toko, nggak ada masalah bos. Saya mau banget gitu, karena yang saya takutin gini loh, saya tuh ngomong sudah meluangkan waktu, Anda juga udah meluangkan waktu, terus yang sana itu nggak ada yang mau datang, ngapain kita ngomong gitu loh maksudnya bos, gitu. Dimas Sanjaya, DMS Pro, memang pengalaman adalah guru yang utama bos. Iya, aku subscribe, terima kasih. Kalau di demo di info jauh-jauh hari pasti banyak yang datang. Ya ayo, mau saya mau demo jauh-jauh hari, pakai speakermu. Memakai speakermu lebih enak saya. Jadi saya bisa ada contoh yang salahnya, gitu loh maksudnya. Jangan contoh yang benernya, gitu loh. Ya kan nanti kalau contoh bener, iya bener, sing nyeting enak, nyeting pinter, ya pasti enak. Nah nanti kan susah jawabnya. Namanya netizen itu kan pusing untuk dijawab, betul kan ya toh? Saya kepinginnya kita belajar, bukan kita berasumsi, iya soalnya bagus yang nyeting speakernya bagus, mereknya RCF, ya pasti enak. Oh aku datang sini jauh-jauh nggak dapat ilmu apa? Itu yang saya takutkan sebetulnya, ya. Kalau buat ngeband subnya 18 atau 21, karena sekarang mulai banyak 21 in. Ya kalau boleh punya 18 in dan punya 21 in, 21 innya buat infra, enak on. DLMS PV sama Mackie pilih mana? Pilih Mackie, karena Mackie 2x6 in 8 juta lebih, PV 2 in 6 out harganya cuma 4 juta lebih, 4 juta nggak 5 lebih lah ya. Jadi suaranya bagus Mackie. Ayo kumpul-kumpul sinau bareng, ayo silakan. Kalau buat ngeband gitu, tapi kalau saya saran buat Pak Oon ya, kalau memang mau sensasi pakai 21 in. Tapi kalau memang mau cari job, mau cepet balik di 18 in. Gitu kalau saya. Ya. Karena kalau On pakai 21 in, kalau Anda pakai 21 in, line ringnya atasnya dikit, itu agak susah nyambungnya. Karena frekuensi respon 21 in agak rendah. Ya, itu jawabannya On.